Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Bu Rida dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anakku, marilah pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran keempat, bulan Ramadan yang indah. Pelajaran keempat, sub kedua, yaitu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, dalil keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua, ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah hikmah puasa Ramadan. Dalil tentang keutamaan bulan suci Ramadan salah satunya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanat asrun amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi wa khulufu fihi adyabu 'indallahi min rihil misik. Yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika ia telah berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua ketika nanti dia akan berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dari dalil ini, hadis ini dapat kita simpulkan bahwa pahala saat bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan 10 hingga 700. Untuk yang puasa malah ini lebih besar pahalanya, karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Selanjutnya, ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama ada sholat tarawih. Tarawih menurut bahasa Arab artinya waktu sesaat untuk istirahat. Sholat tarawih dilakukan setelah sholat Isya. Sholat tarawih ini spesial karena hanya ada dan kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Pada 11 bulan yang lain tidak ada sholat tarawih. Untuk jumlah rakaat sholat tarawih, 4 madhab ini berbeda. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat. Dari keduanya adalah sama-sama benar. Silahkan dilakukan yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat dan diakhiri dengan sholat witir. Amalan ibadah yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar dengan bacaan yang fasih, yang mana ada salah satu orang yang membaca, yang lain menyimak bacaannya. Selain menyimak bacaannya, tadarus Al-Quran bisa diartikan dengan mempelajari isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran.
Ibadah yang ketiga adalah memperbanyak sodako. Sodako pada saat bulan suci Ramadan biasanya berupa membagikan takjil atau hidangan berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa, membagikan makanan sahur kepada fakir miskin dan orang-orang yang duafa, membagikan paket sembako, dan yang lainnya. Ibadah yang keempat adalah iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid diartikan dengan berdiam diri di dalam masjid dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah seperti sholat sunnah, mengaji, berzikir. Iktikaf di masjid sangat dianjurkan pada malam-malam 10 di akhir bulan Ramadan dengan tujuan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Dari keempat ibadah-ibadah tersebut sebenarnya masih banyak lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba memperbanyak ibadah pada saat bulan suci Ramadan. Karena pada saat bulan suci Ramadan, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang terakhir adalah hikmah puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan puasa Ramadan kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar yang telah biasa dirasakan oleh para fakir dan miskin. Hikmah yang kedua adalah melatih kejujuran. Maksudnya pada saat kita berpuasa, kita dilatih untuk jujur dalam menahan hawa nafsu, menahan makan atau menahan minum. Pada saat bulan suci Ramadan, yang tahu kalau kita puasa hanya Allah. Hikmah yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang. Maksudnya pada saat kita puasa, kita juga merasakan lapar dan haus sama seperti orang lain. Maka dari dalam diri kita tumbuhlah rasa untuk mengasihi atau memberi sedekah kepada orang lain, baik berupa makanan atau bahan pokok yang lain. Keempat, puasa mempunyai manfaat menyehatkan jasmani dan rohani. Karena pada saat berpuasa, lambung kita beristirahat untuk memproses makanan. Ini sesuai dengan hadis Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah untuk kesehatan. Terakhir adalah melatih kesabaran dan pengendalian diri. Maksudnya pada saat kita berpuasa, kita sabar untuk menahan makan, minum, dan menahan hawa nafsu. Demikianlah tadi pelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.